Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kelas konseling tentunya. Di sini kita kemarin sempat break beberapa minggu karena ya para narasumber kita tentunya bukan orang pengangguran ya. Banyak kesibukan tentunya. Jadi di minggu kali ini kita baru bisa eh, sharing-sharing lagi tentang kemarin ini sampai di kelas parenting intinya. Terus di sini kita akan membahas tentang komunikasi efektif dengan anak. Ya tentunya masih dengan narasumber yang sama seperti episode sebelumnya. Ada Mas Rizal dan Mbak Nisa. Oke, langsung kita masuk ke materi aja. Komunikasi efektif dengan anak. Nah, komunikasi ini adalah proses di mana penyampaian suatu pertukaran informasi baik verbal maupun non-verbal dari satu pihak ke pihak yang lain. Nah, dalam komunikasi ini tidak hanya terjadi pertukaran informasi, tetapi juga terjadi kesepahaman antar kedua belah pihak. Jadi kedua belah ini saling memahami apa yang ingin disampaikan satu sama lain. Nah, agar komunikasi ini bisa menjadi paham atau satu dengan yang lain paham, itu diperlukan komunikasi yang efektif, yang tidak bertele-tele, yang jelas tek 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 jelas arahnya Pak Ninggi gitu loh. Nah, komunikasi efektif dengan anak ini sangat sangat diperlukan untuk bagaimana orang tua mengetahui apa kemauan si anak, pun sebaliknya dari anak mengetahui apa kemauan dari orang tua. Mungkin dari narasumber Mbak Nisa bisa menyampaikan lebih apa sih sebenarnya komunikasi yang efektif dengan anak itu, monggo. Oke, komunikasi efektif. Komunikasi efektif sendiri artinya ketika kita berkomunikasi dengan anak dan anak memahami pesan dari apa yang kita sampaikan. Ringkasnya mungkin seperti itu, Mas. Oke, terima kasih buat Mbak Nisa. Kalau Mas Rizal mau menambahkan mungkin dari komunikasi efektif dengan anak ini tuh apa gitu? Ya, terima kasih waktunya. Selamat siang atau selamat waktu yang Anda sedang menonton. Nggak tahu ditonton kapan ya, siang, sore, malam, dini hari, dan sebagainya. Komunikasi efektif ini anak kepada orang tua atau orang tua kepada anak. Ketika orang tua kepada anak itu ada banyak tahapnya, tergantung usia si anak. Dari usia 0 sampai 7 tahun, dari 7 tahun sampai 14 tahun, dari 14 tahun sampai 21, atau usia lebih dari itu. Dan komunikasi ini yang efektif, kata efektif tadi, itu mempunyai beberapa makna serapan atau makna yang berbeda-beda. Kata efektif tadi itu bisa mudah dimengerti atau dipahami, bisa. Tapi kata efektif itu tidak melulu ringkas atau mudah dipahami, efektif secara ringkas, tidak melulu seperti itu, karena semua tergantung usia si anak, orang tua terhadap usia si anak, anaknya usianya berapa, seperti itu. Ya, terima kasih, itu dari saya. Oke, terima kasih Mas Rizal. Seperti yang tadi dikatakan sama Mas Rizal, komunikasi yang efektif itu berbeda-beda sesuai dengan usia si anak gitu ya. Nah, iki sangat relevan sekali terhadap saya. Tidak usah jauh-jauh. Terkadang memang uh, kita, saya sendiri udah mau memasuki usia rasa disebut lah 23 gitu kan. Cuman terkadang masih kadang komunikasi dengan orang tua itu sebenarnya kan kalau bisa segala sesuatu nih kita dikasih tahu atau kita berkomunikasi dengan orang tua. Kadang saya sendiri merasa
bingung harus memulai dari mana, terus kemudian karena mungkin canggung, karena jujurly saya sendiri tipe anak dengan orang tua itu yang kurang terbuka, atau contoh gampang lah, ketika punya masalah asmara gitu kan, nggak tahu harus lari kemana, aku mau lari ke orang tua, izin Pak mulainya Dedi jujur baik. Itu, dan kadang dari orang tua juga apa ya, masih menganggap saya itu masih anak SD dengan komunikasi dengan cara yang ya seperti itu, sedangkan aku wis semene loh, aku wis seneng cawe tok istilah gitu. Cuman kadang masih dianggap sebagai anak kecil. Nah, mungkin dari Mbak Nisa dulu menanggapi hal-hal yang seperti itu, karena saya yakin banyak di luar sana sing podo mbak aku itu. Monggo Mbak. Berarti ini komunikasi orang tua dengan anak remaja gitu ya? Ya ini ke remaja. Oke, jadi ada komunikasi orang tua dengan anak itu nggak bisa ujuk-ujuk langsung bisa nyambung gitu loh Mas. Coba flashback dulu, gimana ya komunikasi kita sama orang di rumah? Apakah ngobrolnya sekedarnya saja, atau memang dari kecil terbiasa membahas sesuatu, ngobrol sama anak-anak. Jadi kalau ditanya kenapa anak usia remaja itu tidak mudah untuk cerita kepada orang tua, ya karena memang nggak biasa cerita Mas, gitu loh. Jadi kita tuh nggak biasa cerita sama orang tua. Beda dengan anak yang dari kecil terbiasa untuk berbicara dengan orang tua, berbicara dengan anak, membahas tentang film atau membahas tentang gimana di sekolah seru nggak dan sebagainya. Jadi kalau ada sedikit gap atau batas antara anak dengan orang tua ngobrol, mungkin bisa dimulai dengan kata-kata atau bisa dimulai dengan obrolan-obrolan ringan dulu, Bu. Aku meh cerita nih Bu gitu. Tapi ojo DC ya Bu gitu loh. Jadi berarti anakku rodok serius ini mau ngobrol gitu. Jadi gimana pola komunikasi kita di rumah dengan orang tua, kalau memang santai ya santai, kalau memang biasa bahasa Jawa halus ya monggo gitu loh. Jadi bangun dulu biar santai dulu, relax dulu gitu loh. Aku mau cerita loh Bu, aku kok ketok mulai ono naksir-naksir mbek si kae ngono lho Bu. Dia ibu, piye Bu ngono lho. Ibu dulu gimana waktu seusia aku, pernah nggak ngerasain kayak gitu? Nah, obrolan gitu dulu, obrolan ringan dulu dengan orang tua. Pastinya kan juga kita takut kan, anak-anak remaja yang tidak terbiasa ngobrol dengan orang tua pasti takut dijudge, takut aduh iki aku disengeni iki. Nanti aku kena marah. Nanti aku, aduh ora entuk pacaran. Sekolah loh. Aduh piye iki. Nah, cara kita untuk menghilangkan asumsi kita itu, kita bisa buka obrolan, aku tuh sebenarnya pengen cerita loh Bu ke Ibu. Kalau aku tuh sudah deket sama orang, tapi aku tuh kena marah, atau aku takut nanti Ibu langsung hakimi aku, wes nggak usah mikirin ini. Nah, kalau Ibu mau dengerin cerita, Ibu dengerin cerita dulu ya Bu, tapi aku jangan dimarahin. Nah, bisa juga dengan kayak gitu Mas. Jadi kita langsung ngomong ke orang tua, aku pengen cerita sesuatu, tapi aku takut nanti ibu marah, tapi aku takut nanti ibu jadi langsung merespon dengan hal-hal yang membuat aku jadi semakin tertutup. Jadi aku mau cerita, tapi aku mau prasangkaku ini ibu tahu dulu biar kita sama-sama nyaman untuk ngobrol. Mungkin kayak gitu sih Mas. Oke, berarti kayak meminta dulu ke orang tua bahwa ibu, atau ya biasanya ibu lah, yang biasa jadi tempat curhat ki, atau mungkin ayah, itu berarti kayak bilang dulu kalau oke, Bu, Pak, atau siapapun, aku mau cerita, tapi tolong jadilah pendengar dulu ya, saya jangan dijudge dulu ya gitu.
Ya, jadi Aku orang tua itu tahu, Mas. Orang tua tahu, oh anakku mau cerita, tapi dia mungkin takut aku marah atau aku merespon dengan sesuatu yang di luar ekspektasi anakku, jadi dia ngomong dulu. Jadi orang tuanya siap, nanti ngeresponnya dia juga atur emosi dulu, nggak langsung respon dengan kemarahan kayak gitu, Mas. iya oke. Berarti ya intinya seperti itu ya, jangan direspon, jangan langsung di judge wah gini-gini dan segala macam, malah nanti seperti yang Mbak Nisa bilang tadi akan menjadi tertutupnya anak terhadap orang tua lah. Nek wis koyo ngono kan angel banget kuwi. Engko sing ono yang ada nanti anak tidak dekat dengan orang tua, bahaya itu. Eh, nah, itu kan berarti dari segi anak gimana kalau sudah remaja gitu ya. Kalau remaja terus mencoba membuka komunikasi dengan orang tua. Nah, kalau dari orang tua sendiri gitu, ini ke Mas Rizal berarti ya. Untuk dari orang tua sendiri, ketika mungkin nanti saya menjadi orang tua kan wis zamane beda, harus dengan keterbukaan terhadap anak agar tidak terjadi apa yang saya alami gitu loh Mas. Saya alami maksudnya di sini adalah bingung ketika mau ngobrol sama orang tua mulai ini gimana. Nah, ada jarak ini, ada gap tadi lah. Terus kalau dari orang tua berarti kan harusnya bener nggak sih kalau semisal dari orang tua yang membukakan jalan dulu biar anak ini merasa nyaman gitu. Nah, itu gimana sih dari awal kalau dari anak kecilnya itu gitu. Maksudnya dari usia dini gitu, memulai ini gimana? Monggo Mas. Oke, pertanyaannya bagus sekali ya. Ini komunikasi efektif dengan anak, nyambung sekali dengan bahasan yang nanti di episode berikutnya, harapan orang tua versus harapan anak. Sangat nyambung sekali. Gini, benar, teori dasarnya apa yang dilihat, kebiasaan dilihat, sering dilihat, itu akan terekam dalam alam bawah sadar. Dan apa yang terekam, itu akan ingin dilakukan. Betul sekali, Mas. Kita harus pupuk atau tanam biji itu dari kecil. Tidak ujuk-ujuk, aku udah dapat buah nih, tidak bakalan. Kalau dapat buah yang manis, yang matangnya maksimal, ya harus dipupuk dari biji yang baik pula, disiram dengan siraman yang baik pula, dipupuk dengan pupuk yang terbaik pula, tanamannya harus di tanah yang baik pula. Nah, komunikasi efektif dengan anak ini tergantung usia, kita terapkan dari usia. Saya bagi seperti Sayyidina Ali pernah ngomong, triple seven, ada triple seven. Seven yang pertama 0 sampai 7 tahun ya. Kita itu harus sabar. Orang tua terhadap anak itu harus sabar. Terus selalu ngomong perkataan yang sama diulang-ulang. Dan usia segitu itu usia explore. Jadi dia sambil main pun silahkan, yang penting kita ngomong itu ditangkap, direkam sama mereka. Tapi jangan sampai kita terbawa emosi, itu akan terekam juga di alam bawah sadar mereka. Jadi harus sabar, diomongin berulang-ulang dengan penjelasan sejelas-jelasnya. Contoh, Dek, kalau siang-siang itu harus tidur, kalau sebelum zuhur dengar itu azan, udah ada ngaji, kamu masuk kamar, sholat dulu, nanti kita tidur siang. Itu diulang-ulang, loh, itu udah ngaji tuh, dia siap-siap ambil air wudhu. Dicontohkan juga, ada contoh di situ, kita peragakan, kita omongin berulang-ulang, jadi kebiasaan mereka, nanti dia akan tertata seperti itu. Setelah seven pertama terlalui dengan baik, ternyata sudah sesuai harapan kita, seven yang kedua ini mulai dengan aturan. Ingat, yang awal kita harus sabar karena dia tetap akan main, karena time is game dan explore ya, waktu explore-nya dia. Jadi biarin sambil dia main, belajar dan lain sebagainya, enggak belajar cuma main tok dan lain sebagainya. Biarkan, kita harus sabar karena memang usia 7 tahun pertama itu usia bebasnya mereka. Silahkan dibebaskan mereka. Tidak ada punishment, tidak ada ribet dan lain sebagainya. Itu jalan sejalannya mereka, silahkan bebaskan mereka. Terus 7 tahun berikutnya sampai 14 tahun kita mulai terapkan
yaitu punishment, ada aturan baku. D, mulai sekarang kamu udah kelas 1 SD, kamu bangun harus minimal jam 5 harus sudah bangun, bantu mama di belakang, dan lain sebagainya. Ada aturan tertulis tempel di kamar mereka. Kamu harus seperti ini. Kalau kamu nggak seperti ini, kamu nggak dikasih uang jajan dan lain sebagainya. Sampai usia 14 tahun, kasih reward, kasih aturan baku, kasih punishment ketika melanggar aturan baku tersebut. Ketika 14 tahun, kita mulai ajak dia untuk berteman dengan kita. Ingat, walaupun punishment dan aturan baku, tapi tidak keras ya. Tidak boleh keras, karena kekerasan itu ada dampak psikologisnya nanti. Nanti kita akan jabarkan lebih lanjut di harapan orang tua versus harapan anak. Sementara kita bahas komunikasi efektif dulu. Di 7 tahun berikutnya ini, 7 tahun kedua ya, kita kasih reward, punishment, aturan baku. Di situ tetap tidak boleh ada kekerasan. Cuma ada aturan baku, ada punishment. Punishmentnya yang ringan-ringan saja, masalah uang, pegang gadget dan lain sebagainya. Setelah 14 tahun ke atas sampai 21, kita mulai ngobrol. Dek, usia 14 tahun ini kamu ulang tahun, sekarang waktunya kamu bebas. Saya kasih kebebasan. Kamu bisa milih apa yang kamu suka. Kamu bisa mengutarakan apa yang kamu sedang rasakan. Kamu tidak mau seperti aturan yang kemarin waktu sebelum 14 tahun. Silahkan ngomong sama papa, sama mama. Boleh. Sekarang mulai kita ngobrol. Ini papa besok tuh mau kerja. Itu ada 2 motor, yang satu mau dipakai kamu apa enggak? Papa pingin pakainya yang Mio, boleh enggak? Kasih lontaran yang kecil-kecil dulu, libatkan semua dalam keputusan. Ingat, libatkan semua dalam keputusan. Walaupun kita cuma mendengarkan, padahal kita tidak memakai keputusannya dia, tapi mulai ajak dia berpikir dan kasih tanggung jawab di 14 tahun ya sampai 21 tahun. Ada family time, terus ada obrolan-obrolan kecil yang sering diajak ngobrol. Ketika ketemu ajak ngobrol, terus ada kasih tanggung jawab. Dek, mulai sekarang kamu boleh pegang motor, tapi hanya lingkup kompleks ya, nggak boleh ke jalan besar. Kasih tanggung jawab yang benar. Coba, kalau dari 0 sampai 7, 7 sampai 14, kita sesuai dengan apa yang kita listkan, insya Allah di 14 sampai 21 tahun ini on track, akan baik-baik saja. Dan ketika nanti 21 ada treatment yang berbeda. Biasanya di angka 15, 17 dia udah mulai curhat nih. Ma, aku sering di DM sama cewek. Atau, Pak, aku kok suka sama ini ya, menurut Papa cantik nggak ya? Sering kayak gitu. Untuk pendekatan usia remaja ini gampang. Saya pernah kasih ilmu sederhana, tapi ini penelitian yang sangat lama. Tebak sifat dari nama seseorang. Dan ini penelitian saya minimal itu 60% betul, tapi tidak bisa 100%. Maksimalnya 92% betul. Itu Mas Dika udah pernah mengikuti pelatihan itu 5 menit mungkin, tapi langsung paham insya Allah. Itu bikin anak mesti akan tertarik dengan kita. Pak, kalau namanya Mas ini panjangnya ini, menurut Papa sifatnya gimana? Menurut kamu gimana, Dek? Kemarin kok udah diajarin kayak gini. Enggak lah, dia kayak gini gitu. Nanti akan asik tuh di situ. Itu salah satu pintu awal untuk bisa membuka pembicaraan. Ya, dari saya cukup, silakan. Oke, terima kasih buat Mas Rizal. Wah, menarik sekali. Itu tadi yang terakhir, kalau kalian mau tanya-tanya dari nama-nama, langsung calling aja Mas Rizal. Kalau kalian semua ada yang tertarik sama saya, nama saya Maulana Muhammad Zamanin, monggo dikonsultasikan.
Oke, tadi menarik sekali yang disampaikan Mas Rizal. Ada 777 di situ. Nah, karena orang tua, kalau saya ngerasa saya itu hidup di zaman parenting sing koyok transisi gitu loh Mas, dari yang dulu dengan segala mohon maaf keras gitu kan, lebih lebih terus ke sekarang sing cacah saiki ke nggak bisa kalau digituin gitu loh. Terus aku dewe bingung ketika aku punya anak, aku harus terapkan yang seperti apa gitu kan. Sing wis ora relate gitulah yang dulu mungkin di anak sekarang. Dan saya juga jurusannya di apa namanya pendidikan, terus nanti di sekolahan harus apa ya istilahnya mentreatment anak-anak seperti apa gitu kan. Murah mungkin sing koyo mbiyen salah sithik di wah ning sekolahan gitu kan. Saiki bakale lapor gitu kan. Oke, mungkin apa ya? Ini langsung ke closing statement dari masing-masing narasumber. Dari Mbak Nisa dulu, monggo. Oke, kalau bicara tentang komunikasi efektif, kita sebagai orang tua kita harus sering-sering berefleksi, sering-sering untuk berintrospeksi kira-kira kenapa ya kalau aku mendapati anakku itu nggak mau terbuka dengan aku, kira-kira apakah aku sudah bisa memberikan rasa nyaman untuk anakku supaya dia mau cerita ke aku. Nah, jadi alih-alih kita menyalahkan anak, melihat anak tertutup, melihat anak nggak mau cerita, melihat anak punya rahasianya sendiri, kita bisa coba refleksi sendiri. Sudah benar belum ya kira-kira? Atau jangan-jangan selama ini kalau anakku cerita, aku langsung marah. Atau aku langsung, oh nggak boleh seperti ini. Aku langsung menghakimi. Jadi anakku memilih untuk menyimpan sendiri apa yang sebenarnya aku bisa dengar dari anak. Nah, kalau sudah usia remaja, kita dengan anak sudah terlanjur memiliki komunikasi yang kurang, kita boleh ajak anak ini untuk bicara, Dek atau Kak, sepertinya kita harus lebih banyak waktu untuk ngobrol ya, karena Ibu pikir selama ini Ibu jarang sekali punya waktu bisa ngobrol sama kamu. Dan jangan lupa juga orang tua jangan pernah malu untuk meminta maaf. Contoh kecilnya mungkin dulu ketika saya sering kena marah karena ngadu sesuatu ke ayah saya, akhirnya ketika saya mendapati sakit yang cukup serius, saya diam. Siang itu ayah marah, kenapa kamu nggak bilang? Kenapa kamu nggak langsung ngomong? Kalau kayak gini ayah yang susah. Waktu itu aku cuma bilang, ayah selama ini kalau aku cerita, aku pasti kena marah. Jadi aku lebih memilih untuk diam. Tapi respon ayahku itu jadi satu titik terang kami akhirnya jadi saling memaafkan. Ayah cuma bilang begini, Mbak, ayah minta maaf ya, kalau selama ini cara ayah memperlakukan kamu, membuat kamu nggak nyaman. Sebenarnya ayah itu peduli, ayah itu sayang sama kamu, tapi mungkin cara ayah terlalu keras sehingga kamu nggak nyaman. Hari ini ayah minta maaf. Aduh, ketika selesai mas nggak ada lagi apa ya sesuatu yang dirasa aku nggak bisa cerita sama ayah. Sejak saat itu jadi satu pintu masuk kami berdua, aku dan juga ayah itu untuk berbicara, untuk terbuka, untuk membicarakan apapun. Jadi jangan segan-segan meminta maaf kalau kita merasa kita sudah terlalu keras ke anak. Anak juga seperti itu. Jangan malu meminta maaf ke orang tua kalau kita sering menumpuk asumsi takut ayah marah, takut ibu marah. Jadi saling terbuka, dibicarakan, jadi komunikasi yang terjalin antar orang tua dan anak ini jadi lebih bagus karena dua-duanya siap. Seandainya terlanjur nggak ada obrolan yang intens, kita bisa memulainya lagi kok, nggak ada kata terlambat untuk memulai komunikasi efektif dari orang tua ke anak ataupun dari anak ke orang tua. Seperti itu, Mas. Oke, terima kasih buat Mbak Nisa. Ini sangat relate sekali ya. Jadi intinya turunkan ego, mulailah untuk
ya apa ya intinya menerima ya minta maaf kalau semisal merasa salah, dan dari si anak juga turunkan ego untuk bukan ego sih tapi prasangka buruk kalau aku cerita nanti orang tua marah atau segala macam. Terima kasih buat Mbak Nisa. Buat Mas Rizal, monggo untuk closing statement-nya. Dengar Mbak Nisa ngomong kok jadi gimana gitu ya. Gini, banyak bahasa tubuh itu yang punya arti sangat dalam. Buat Anda orang tua, seringlah peluk anak Anda, walaupun dia sudah dewasa. Cukup menurut saya. Udah, buat dari Mas Rizal gitu aja. Cukup peluk anak Anda walaupun dia sudah dewasa, karena itu sangat berpengaruh tadi Mas Rizal ngomong. Oke, untuk pembahasan kali ini kenapa pas akhirnya jadi deep ini ya, ya itulah pokoknya karena ini sangat-sangat penting juga sih buat orang tua baru, maksudnya untuk teman-teman yang baru menikah terus baru punya anak, sebelum anaknya tumbuh dewasa, kalian harus dengarkan ini, harus belajar tentang parenting yang benar itu gimana agar nggak jadi miskomunikasi antara orang tua dan anak, karena di luar sana banyak banget yang akhirnya anak sama orang tua ini nggak deket. Nek guyon iki, bahasa guyon iki, anak iki sampai ngundangin bapake om, piye wis coba nek wis koyo ngono. Bahaya kan mesake orang tuane sing wis didik kesel tundange om, ya Allah. Nah, untuk komunikasi efektif dengan anak di episode kali ini cukup di sini. Buat kalian-kalian kalau ada masalah tentang apapun itu yang terkait dengan mental health, dengan mental illness atau apa, bisa langsung hubungi Mas Rizal, karena Mas Rizal ini seorang hipnoterapis loh. Nanti informasinya ditulis di deskripsi, sudah ada semua nanti di situ sosmednya Mas Rizal. Oke, cukup itu saja yang bisa yang disampaikan di episode ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya, karena episode selanjutnya nggak kalah seru. Di sana kita akan bahas harapan orang tua versus harapan anak. Pasti relate sekali dengan kalian kan. Orang tuanya pingin iki, tapi gue pingin iki. Yeah. Oke, sekian dari kami. Terima kasih buat para narasumber. Terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Share juga, dan teman-teman kalian pada tahu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.